Yang pertama motivasi saya untuk masuk ke dalam agama Islam, salah satunya mendapatkan hidayah. Lalu yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu An la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satunya mengapa Bapak, Ibu, Tuan ada di dunia ini? Mengaku dia nanti di Islam dia akan berubah, ternyata tidak berubah. Hati yang tulus itu bagaikan pintu Ka'bah. Hidup berlapang-lapang, menjaga syahadatnya, menjaga komitmennya, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan dunia, menjaga hubungan dengan siapa di atas dunia ini. Besarkan jiwa bahwa dari seluruh hamba Allah di atas muka bumi ini, Allah memberi peluang itu hanya kepada dirimu, tidak ada orang lain. Yang kedua, nanti dan izin untuk Mas Agustus Wenas Billy sudah siap ya untuk bersyahadat. Mohon izin, apakah saya boleh bertanya dulu apa motivasi Mas Agustus Wenas Billy masuk ke dalam agama Islam? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama motivasi saya untuk masuk ke dalam agama Islam, salah satunya mendapatkan hidayah. Lalu yang kedua, ingin belajar lagi, memperdalam dan pemahaman tentang Islam. Demikian Pak Ustadz. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Jadi beliau motivasi masuk agama Islam, dapat hidayah dan ingin memperdalam syariat Islam. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya, amin ya robbal alamin. Yang berbahagia, kita mulai prosesinya. Mas Billy, izin untuk masuk agama Islam hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lafaznya asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua syahadat Rasul, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lafaznya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika sudah mengucapkan 2 kalimat ini, maka dia sudah menjadi seorang muslim. Sangat mudah ya Mas Billy ya. Baik Mas Billy, kita bisa mulai mungkin. Baik, izin kita berjabat tangan, ikuti saya, saksikan para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi sampai siang hari ini Allah takdirkan kita berada di telaga kebaikan di hari ini bersama keluarga besar Basnas DKI Jakarta, International Mualaf Center Masjid Sunda Kelapa dan Masjid Agung Sunda Kelapa untuk bersama seluruh keluarga besar Mualaf Indonesia di tempat yang mulia ini. Semoga hadirnya Tuan Puan di tempat ini menjadi sebuah rahmat, dan pada akhirnya tempat ini menjadi saksi agar kelak di padang mahsyar kita akan reuni kembali menjadi orang-orang yang terpilih dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam tering salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Waktu saya berapa menit ini? 45 menit. Waktu 45 menit berarti saya gunakan waktu 20 menit ya. Satu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua, tidak saja kepada mualaf, tapi kepada seluruh orang yang ada di atas muka bumi. Pertanyaannya sederhana, dan ini sudah diungkapkan oleh para ulama. Yang harus dijawab oleh setiap al-insan, setiap manusia, supaya pada proses perjalanan hidup itu tidak galau, tidak rancau, tidak neko-neko, tapi tulus semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sederhana. Mengapa Bapak, Ibu, Tuan, Puan ada di dunia ini? Jawabannya sederhana. Kalau orang ada di dunia berarti tugasnya ibadah. Kalau tugas ibadah itu sudah jelas. Diatur oleh Allah surat 51 ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi beribadah kepadaku. Nah, hari ini banyak orang di dunia berpura-pura ibadah tapi tidak ibadah, dan itu bahaya. Mengaku dia orang taat kepada Allah tapi tidak taat. Mengaku dia nanti di Islam dia akan berubah, ternyata tidak berubah. Karena pada jiwanya masih ada ubud dunia, masih cinta pada dunia. Maka pintu daripada spirit hijrah itu adalah merubah orang, menata orang, bahkan itu menjadi motivasi besar. Tadi kita sudah mendengar kok Denny bilang hidup itu seperti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tambahkan saja, hidup itu mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Tidak lama, singkat, tapi kita penuh dengan kebaikan. Jadi kalau pada masa lalu kita belum menemukan kebaikan, baik itu yang belum Islam
atau yang baru mualaf atau yang sudah Islam belum menemukan kebaikan, maka kita menggunakan terapi hijrah dengan metode mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Karena itu menjadi peluang terbaik untuk kita merubah situasi kehidupan setiap individu, sehingga dalam hidup ini kita tidak neko-neko kecuali berpacu untuk menemukan kebaikan, dan kebaikan itu akan menemani kita selama nanti berakhir di Hajar Aswad. Ya, saya kasih contoh. Ini kita pertama harus berdiri di Hajar Aswad. Banyak orang ketika dia berdiri dari Hajar Aswad mau kemana? Kalau pada saat kita ada dalam rahim ibu, komitmen kita sudah jelas. Alastu bi rabbikum surat 7 ayat 172. Qalu bala syahidna. Tapi ketika sudah turun di Hajar Aswad, maka ada dua yang dijawab oleh setiap orang yang beriman. Atau orang yang belum beriman, maka dia akan menemukan dua komitmen hidup itu. Pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengapa dia harus beral-multazam? Agar dia tidak salah jalan, dia tidak keliru, dia tidak galau, dia tidak rancau, dia tidak sesat, tapi selalu menemukan kebaikan dan kebaikan. Nah, yang kedua, kalau dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pandangan berikutnya adalah menata hidup bersama Allah Rabbul Alamin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dua komitmen ini akan terjadi apabila hubungan seseorang dalam hidupnya semata-mata menjadikan Allah menjadi power hidup. Semata-mata menjadikan Allah menjadi segala jalan keluar persoalan. Sebab kalau tidak, akan ada keraguan dalam kehidupannya, sehingga yang terjadi adalah perjalanan yang salah dan keliru. Bagaimana supaya kita tidak rancu, tidak kacau? Surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Tidak aku perintahkan kalian mengabdi kepadaku melainkan hatimu yang tulus. Hati yang tulus itu bagaikan pintu Ka'bah. Hidup berlapang-lapang, menjaga syahadatnya, menjaga komitmennya, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan dunia, menjaga hubungan dengan siapa di atas dunia ini. Kalau belum mampu, di depannya ada makom. Energi makam itu artinya harus ada evaluasi. Apakah saya salah jalan, saya keliru, saya sombong, saya angkuh, maka saya harus kembali kepada berlapang-lapang. Karena saya akan datang pada sudut Iraki untuk mengevaluasi renungan kecil perbaikan terhadap hidup supaya tidak salah jalan, karena mau dekat dengan Allah. Hijri Ismail itu artinya saya mau dekat dengan Allah. Kenapa mau dekat dengan Allah? Karena orang hijai itu ingin mendapatkan segala dari Allah. Ada sudut samsi, cahaya, sinar, rahmat, keberkahan. Segala yang kita perlukan di atas dunia disiapkan oleh Allah untuk kita. Dan kita juga akan mendapatkannya di akhirat. Maka untuk menemukan itu semua, kita berada di sudut Yamani sana. Sudut Yamani itu menurut filosofi adalah harus punya komitmen menjadi pribadi yang selalu berbuat kebaikan. Golongan orang kanan. Surat Waqiah menyebut golongan orang kanan.
Maka siapa yang ketika dia sudah hijrah, dia harus menjadi pribadi orang-orang kanan. Kalau menjadi pribadi orang kanan, maka dia hidup itu akan menjadi damai, sejahtera, bahagia, dan hari-hari menemukan kebaikan di mana saja berada. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Saya kasih satu pertanyaan dan ini harus dijawab oleh seluruh teman-teman yang ada di ruangan ini. Ini kejadian hampir ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika bapak, ibu bawa mobil, motor di jalan yang benar, bawa mobil motornya juga pelan. Tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motor dengan kencang, menabrak mobil motor bapak ibu. Mobil motor bapak ibu hancur. Yang menabrak mobilnya tidak hancur, motornya juga tidak hancur. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisan bapak-bapak dan ibu-ibu? Yang jujur dulu. Kalimat apa? Bohong. Ibu tidak jujur. Yang bapak-bapak kalimat apa? Ketika peristiwa ini terjadi, hampir semua orang tidak menemukan dan tidak mengucapkan kalimat kebaikan yang diajarkan agama. Kecuali kalimat yang lain. Brengsek, kurang ajar, sialan, goblok lo, mata lo di mana? Apalagi kalau dia dari Maluku, Irian, nama-nama kebun binatang mewarisi lisannya. Padahal peristiwa ini sebenarnya menjadi peluang besar bagi setiap orang untuk berbuat kebaikan. Bagaimana menerima peristiwa itu menjadi kebaikan? Maka kalimat yang pertama keluar adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ditabrak tapi mobil saya hancur, rusak, saya dalam keadaan selamat. Dan yang kedua, memperkuat ucapannya dengan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Allah sedang mengujiku. Apakah setelah itu Bapak Ibu akan berhenti di tempat atau meninggalkan tempat? Meninggalkan tempat. Rata-rata orang pergi bahkan berkelahi. Yang paling indah adalah setelah membaca dua kalimat ini, datangi orang yang menabrak mobil motormu, ulurkan tangan minta maaf terlebih dahulu. Sesudah itu angkat tangan dan berdoa, ya Allah, maafkan kami berdua, ampuni kami. Dan bilang pada orang yang menabrak mobil motormu, abang, mas, saudaraku, mbak, saya tahu ada pekerjaanmu yang belum selesai sehingga terburu-buru akhirnya menabrak mobil motor saya. Silakan lanjutkan perjalananmu. Ada yang begitu? Ada yang begitu enggak? Berarti belum menjadi manusia yang berdiri di Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Ini peluang kebaikan yang mampu mengolah pandangan kita bahwa motor, mobil itu bukan tujuan. Itu benda yang mengantar kita untuk membuat kebaikan di alam semesta. Maka jangan menjadikan benda itu merusak hati hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi berprasangka baik dengan peristiwa itu bahwa Allah ingin menaikkan saya menjadi satu derajat di atas permukaan bumi agar saya bisa menemukan perjalanan hidup dengan happy, bahagia, tenang. Bukan menjadi pandangan, kok kenapa tadi saya tidak suruh ganti itu yang ditabrak.
tapi mendatangi Allah setelah persoalan itu selesai, wudhu, sholat sunat 2 rakaat dan minta maaf, ya Allah, saya punya harta. Apa yang kau berikan kepadaku aku miliki. Mungkin saja aku lupa infak sedekah. Maka pendidikan hari ini engkau mengajarkan supaya saya mengantar infak untuk ke bengkel memperbaiki mobil motorku. Selesai. Nggak ada brengsek, nggak ada kata kurang ajar, nggak ada kata sontoloyo, nggak ada nama kebun binatang. Yang ada adalah penyegaran hidup terhadap jiwa kita karena hubungan kita dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya saya milik Allah. Datang dari Allah dalam keadaan fitrah suci, tidak bawa apa-apa, bekerja di alam semesta dalam rangka suci, beribadah dalam keadaan suci, dan suatu saat aku kembali berhadapan dengan Allah untuk mendapatkan piala kesucian. Piala kesucian itu adalah kebaikan yang kita bawa untuk membuat jiwa kita hidup. Tidak pernah mati, tidak pernah susah, tidak pernah gelisah, tidak pernah tertumpu pada dunia, tetapi bertumpu kepada Allah Rabbul Alamin sehingga kemana-mana kita tidak pernah terbeban kecuali bahagia dan selamat. Dan Bapak Ibu, tidak kebahagiaan paling hakiki kecuali bahagia bersama Allah Rabbul Alamin. Banyak orang punya harta, beban utangnya banyak, tidur tidak tenang. Tapi ketika orang membesarkan jiwanya dengan Allah Rabbul Alamin, mulai dari Hajar Aswad, dia berakhir di Hajar Aswad, hanya ada 2 impian. Impian yang pertama selamat di dunia, dan impian yang kedua adalah selamat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Keselamatan itu bukan bawa mobil, bukan bawa uang yang banyak, tapi kebaikan yang ditoreh pada jiwa yang hidup menuju Allah Maha Hidup dalam perjalanan hidup itu sendiri. Saya kira itu singkat saja disampaikan. Sekali lagi, semoga Allah mengampuni kita semua, karena ini waktu duhur sudah masuk. Tidak ada pertanyaannya. Kita berikan kesempatan, Ustaz. Satu ya. Baik. Oke, silakan. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Kita buka sesi tanya jawab untuk para hadirin yang ingin bertanya. Tadi kita sudah kasih kesempatan untuk akhwat, sekarang kita kasih kesempatan untuk ikhwan. Boleh disampaikan nama, tempat, dan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Aksa, saya dalam tahap hijrah, saya seorang mualaf. Saya sedang dalam masa problem, saya masih dalam konteks transisi. Saya belum bisa menerima tentang aspek yang saya alami, down, intinya ini sekarang jadi turun lagi. Saya ingin bertanya begini, bagaimana kita sebagai hamba Allah ini untuk dalam hal ini pembersihan jiwa, pembersihan diri. Itu yang masih saya rasa belum bisa saya dapatkan. Terima kasih. Oke, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah berkahi antum, Allah kasih hidayah, dan saat ini Allah sedang menguji antum untuk menjemput hidayah itu. Pertama, bergembira dengan apa yang sedang antum hadapi hari ini. Besarkan jiwa bahwa dari seluruh hamba Allah di atas muka bumi ini, Allah memberi peluang itu hanya kepada dirimu, tidak ada orang lain. Prasangka baik itu dulu. Sehingga seakan-akan Allah menghukum dirimu. Padahal Allah ingin mendengar doa yang tulus dari hatimu yang dalam. Atas masalah yang dihadapi. Ketika itu keluar dari hatimu, maka Allah malu kalau tidak mengabulkan apa yang kau minta. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin ucapan tulusmu itu jangan sekali, jangan 2 kali, jangan 3 kali, jangan 4 kali. Berkali-kali. Supaya Allah menurunkan hidayah, menemanimu terus-menerus. Di ujungnya engkau akan menemukan ketenangan yang membuat engkau menangis karena bersama Allah Rabbul Alamin. Saat ini memang berat. Terasa berat. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Well, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan
hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf ya dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.